akuntansi itu masih dibutuhkan nggak ke depan? Yeah. Semuanya dengan mesin. Iya. Nah, apakah memang kita memahami akuntansi itu? Tapi setidaknya orang melihat akuntansi itu sulit, itu menunjukkan apa? Ilmunya berbobot. Iya, ya gitu pasti. dong. High profile. Menjadi dosen biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, Proaxiers. Kembali ketemu lagi kita di sini di sesi Proaksi Podcast Series. Alhamdulillah hari ini kita kembali Proaksi Podcast Series syuting di outdoor. Ya, di outdoor. Kali ini kita di Tanah Sibolangit dalam rangkaian program workshop yang diadakan oleh Prodi Akuntansi S1 FEB USU. Nah, alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu jauh nih, ini sahabat kita, saudara kita dari Universitas Andalas. Ini selamat datang, udah Dr. Fauzan. Alhamdulillah. Apa kabar dah? Alhamdulillah baik. Sehat deh. Semangat insyaallah. Semangat insyaallah. Dah. Sebenarnya saya kenal udah Fauzan ini cukup lama. Tapi dah gimana dah di Medan udah berapa kali dah? Ini yang ketiga saya ke Medan. Dan alhamdulillah sampai ke USU. Karena kunjungan pertama kedua cuma lewat depan. Oh ini tuh USU tapi belum sempat ke dalam. Nah, sekarang sudah sampai ke dapurnya. Di dapur. Apa gimana tanggapan udah kira-kira setelah mengikuti rangkaian program workshop kita dah? Oke, yang pertama saya melihatnya dari mungkin dua perspektif ya. Boleh. Yang pertama kebetulan karena ketua departemen juga. Ya. Dari sisi leader Fauzan, ya. Udah Fauzan ketua departemen program akuntansi. Ketua departemen akuntansi. Ya, departemen akuntansi. Nah, dari sisi leadership tantangannya adalah bagaimana kita mengajak teman-teman ini berkolaborasi secara efektif dan produktif. Ya. Nah, karena ini tantangan yang sebenarnya tricky ya. Dibilang sulit, ya lumayan. Dibilang mudah, ya mudah ada juga. tantangan tertentu dengan berbagai kesibukan dosen-dosen kita. Nah, jadi bukan soal masalah komitmen saya kira, tapi memang salah satu concern membagi waktu di dosen. Yang kedua dari sudut pandang sebagai peserta ya, sebagai substansi, saya kira ini sangat produktif. Bahwa hari ini kita workshop tentang RPS yang akan mendukung nanti pencapaian visi misi prodi ya. Ini adalah peta jalan bagi kita yang ngajar dan acuan bagi mahasiswa apa yang ingin mereka capai. Sehingga visi misi itu tidak sesuatu yang hanya ada di langit gitu. Tapi kemudian bisa membumi dengan ini loh yang akan kami lakukan. Iya, lebih ramah. Dan dosen-dosen sangat ini tadi ya respon untuk mendiskusikan masalah-masalah dengan berbagai tantangannya tentunya. Ini hal yang biasa lah kita karena akreditasi sekalipun apapun yang kita capai itu bukan tujuan akhir, tapi adalah titik stop bagi kita untuk melihat apa yang sudah kita lakukan, apalagi yang masih harus kita benahi. Dan kita melakukan ini dalam rangka seperti ini kan. Berarti harus continuous deh ya? Continuous improvement. OB itu continuous improvement. Maka tadi dalam diskusi, penawaran kita secara sukarela sebagai dosen untuk remedial, yang selama ini kita inginkan kan? Mahasiswa, Pak bisa remedi nggak? Kita dengan otoritatif kita nggak mau. Dan mahasiswa tidak dalam bergaining yang sama kan? Ketika dosen menolak, Pak bisa nggak saya ngulang nilai atau ini? Ketika kita bilang no, mahasiswa tidak bisa apa-apa. Nah, di situ kemudian terintegrasi juga bagaimana kita sama-sama menyikapi ini sehingga yang outcome itu tercapai. Lebih kurang seperti itu ya, Pak Sambas. Jadi ini menarik nih dah. Tadi udah sudah sampaikan kalau
membagi waktu. Saya tahu sebagai ketua departemen dan juga sebagai asesor, ada asesor Labemba sekarang kan? Belum. Belum. Baru selesai rekrutmen. Terakhir kemarin sudah beberapa kali. Insyaallah sudah ya. Insyaallah. Kemudian juga mengajar, kemudian juga ikut di program-program yang mendukung IKU dan lain sebagainya. Itu gimana sebenarnya? Bagaimana ada tipsnya untuk membagi waktu itu? Karena gini juga, ini mungkin juga proaksir, karena proaksir kita ini bukan hanya mahasiswa saja, dosen-dosen juga ada, praktisi juga ada. Jadi mungkin bisa jadi inspirasi untuk kadang kesulitan kita adalah membagi waktu di sela brutality pekerjaan yang menuntut fokus yang sama gitu. Selain peran di rumah tentunya. Ya, peran di rumah tentu. Silakan. Ini pertanyaan yang harusnya saya tanyakan juga gitu. Karena saya beberapa kali ngeluh dengan teman-teman. Ini pekerjaan kok tiba-tiba numpuk, tiba-tiba kelihatan banyak gitu. Iya. Ini memang pekerjaannya yang banyak atau time management saya yang masih amburadul. Iya. Misalnya dalam 1 minggu ini harusnya saya menyelesaikan dengan teman-teman finalisasi laporan Kabupaten Mentawai. Iya. Minggu lalu sudah dapat telepon dari teman-teman di Pemda Tanah Datar. Kita bikin ranperda, naskah akademik. Itu harapannya minggu depan itu sudah bisa diekspos dengan bagian hukum. Nah, lalu kemudian di Kota Padang Panjang ya. Kegiatan saya di luar kampus, Pak. Nah, lalu yang di kampus kita sekarang menyelesaikan borang akreditasi minimum S3. Tidak berhenti gitu. Lalu time management sepertinya memang menjadi sebuah hal yang perlu kita benahi ya. Nah, dan kalau tidak, ini kelihatan salah satu keluhan kita, Pak Sambas mungkin juga pernah pengalaman jadi pengelola atau melihat pengelola. Iya. Apa keluhan paling umum? Saya tidak publikasi. Ya, betul. Malu jadi saya kalau seperti ini. Dan saya merasakan itu. Iya. 2018-19 ketika masih baru pulang. Iya. Belum ada jabatan selama 4 bulan. Saya pulang November 2018. Lalu 2019 awal Kaprodi PPAK kita diminta oleh rektor untuk menjadi direktur keuangan di rumah sakit. Akhirnya kosong kan. Iya. Beliau kalau double pasti tidak bisa. Lalu saya ditawari. Awalnya saya nggak mau. Saya ingin ini dulu lah. Ini semangat risetnya masih lagi bagus. Masih. Saya jangan dikasih euforia. Lalu saya bilang ke ketua jurusan waktu itu, kalau beliau ini bagaimana, Lalu ketua jurusan, Bapak ini sudah pernah, nggak mau. Ini nggak mau juga. Akhirnya saya terima. Tapi waktu itu dengan pendidikan profesi mahasiswanya nggak terlalu banyak, ritme kerja masih bisa. Saya tetap duduk ngantor, tapi saya sudah bisa membagi pekerjaan ini yang PPAK, ini yang pekerjaan menulis, ini yang pekerjaan dengan mitra-mitra dari Pemda. Saya kebetulan sektor publik juga Pak, selain pajak. Masih relatif. Tapi begitu jadi ketua departemen ini memang sangat menyita waktu, apalagi yang membuat kita agak habis energi itu. Saya ketua departemen di Maret 2021. Itu langsung kita FIBA. Ekonomi diminta FIBA itu dalam dugaan saya, mungkin terverifikasi ya. Kita akuntansi itu sudah NQA tahun 2018. Lalu akuntansi menyusul ilmu ekonomi dan manajemen tahun 2020. 2021 IKU ini mulai menjadi isu sentral yang menjadi salah satu indikator kinerja mulai dari rektor sampai kita di prodi. Mau tidak mau harus dilakukan. Maka muncullah tuntutan akuntansi akreditasi internasional. Akreditasi ini tidak hanya ini, IKU yang lain juga. Nah, lalu Maret kita berbenah untuk FIBA. Itu baru saya nggak ada dilantik dulu, jadi belakangan tidak ada pelantikan lagi untuk ketua departemen di ekonomi. Hanya sekedar serah terima biasa. Itu 1 minggu setelah resmi jadi SK keluar, itu kita sudah workshop OBE untuk FIBA. Belum selesai sampai di situ, datang MBKM. Semuanya masih dalam kebingungan bagaimana mengkonversi, merekognisi mata kuliah mana dan seterusnya. Tapi saya bersyukur terbantu ini, Pak. Begitu saya jadi ketua departemen, pengelola yang lama, kajur lama dengan sekjur lama dengan kaprodi lama, itu kita bikin satu grup WA. Jadi kalau ada hal-hal yang masih bingung di kami yang baru, kita diskusi di situ. Nah, jadi
pernah di satu titik Pak Dekan itu pas kita raker pernah ini. Mungkin nggak kita punya urutan kerja tuh begini. Kita di WA kita juga bisa kita lihat ya. HP ini kan bisa baca perilaku kita dengan teknologinya. Kita kemana saja, termasuk kita berapa jam di media sosial. WA berapa jam, di Facebook berapa jam misalnya, atau di Instagram berapa jam dan seterusnya. Nah, kadang-kadang kita datang di kampus, kalau tidak mengajar, apa yang kita lakukan? Setengah jam pertama kita asik dengan media sosial. Nah, ini yang mungkin perlu ditata. Nah, misalnya datang pertama apa dulu? Kalau yang menjabat, mungkin urus surat-surat dulu. Ada surat masuk enggak? Baik secara fisik yang ada di meja maupun e-office. Nah, setelah itu apa lagi? Nah, kita kalau tidak ada yang urgen, kita mungkin bisa mulai dulu dengan pekerjaan-pekerjaan riset kita. Nah, arahnya sih seperti itu. Tapi belum sepenuhnya efektif, dan di saya itu terbukti belum ini ya. 2 tahun terakhir produktivitas risetnya menurun. Tapi mampu meminimalisir. Saya setiap tahun riset tetap ada. Tetapi tidak seproduktif yang biasa. Yang biasa itu begini Pak, kalau riset kita sendiri ya paling 2 itu udah banyak 1 tahun ya. Mahasiswa bimbingan skripsi dengan saya, itu di awal bimbingan saya tanya, Anda mau luarannya hanya sampai skripsi selesai atau sampai kita publikasi? Dan tidak ada paksaan, karena kita tidak mewajibkan mahasiswa publikasi di jurnal untuk tamat di UNAN. Sebagian mereka mau untuk sampai publikasi, dan mereka tidak saya pressure karena kewajibannya hanya menyelesaikan skripsinya. Tapi begitu skripsi sudah selesai, mereka sudah ujian pendadaran, sudah mulai slow, saya minta paper. Ayo, papernya ke saya. Lalu saya masih punya waktu yang cukup untuk mereview, sehingga dia layak publikasi. Sehingga hampir semua mahasiswa bimbingan saya skripsi itu naik ke Sinta. Kalau S1 ya Sinta 3, Sinta 4. Nah, kita kedua tuh, kalau S1 belum ada. Belum. Tapi Sinta 3, Sinta 4, insya Allah lewat kita. Nah, masih ada waktu untuk itu. Dan saya mengambil peran corresponding. Itu membantu juga kita untuk naik pangkat. Saya guyon dengan mahasiswa. Ini mungkin juga bagi Bapak Ibu dosen nanti. Kenapa mempublikasikan tesis skripsi mahasiswa ini penting? Saya guyonnya gini Pak Sambas. Kita inilah saling support lah, saling bantu. Saya membimbing kalian ini. Kalau untuk naik pangkat saya, kalau hanya dari membimbing, dari SK, itu angka kreditnya cuma 1. Dan masuk ke poin pengajaran, pendidikan dan pengajaran. Itu nggak membantu saya naik pangkat. Hanya 1 poin, dan bukan ke poin yang dibutuhkan. Kalau bidang pendidikan ini kita ngajar rutin, udah tugas wajib. Kita membimbing, kita menguji, itu akan ada aja. Jadi poin membimbing kalian ini tidak masuk pun udah banyak. Nah sekarang kita publikasi. Kalian nanti kalau ada yang minat jadi dosen atau pekerjaan apapun, punya publikasi yang bisa kalian tunjukkan. Bagi saya, ini bisa guyon atau bisa enggak, saya bilangnya gitu Pak. Kalau kita bisa saja publikasi Sinta 4, itu kan angka kreditnya 20. Saya ambil peran corresponding author, saya tidak akan ambil hak kalian sebagai penulis pertama, karena yang punya kalian. Tapi corresponding itu yang pertama karena kalian tidak punya kewajiban, sehingga tidak diribetkan dengan OJS. Lalu saya ambil peran. Nah, saya dapat 10, saya bilang gitu. Nah, untuk naik pangkat ini sangat mendukung saya, dan itu terbukti Pak. 19 itu publikasi saya itu sampai 20. Nah, sehingga mengumpulkan poin-poin yang sudah sebelumnya, sekarang sudah 700 angka kredit kemarin masuk. Dan sebagian disupport oleh tulisan dari skripsi mahasiswa. Kalau tesis itu sudah bawaan ya. Karena mahasiswa sudah wajib. Saya hanya sekedar mereview, submit. Nanti kalau ada perbaikan, bantu, submit lagi mahasiswa yang corresponding. Saya nggak ambil peran banyak. Mereka harus lebih mandiri. Kira-kira itu Pak. Baik. Jadi terima kasih untuk tipsnya, ini luar biasa nih dah. Tipsnya ini apa? Kadang kita tuh dalam time management, kadang tapi dilematik juga, time management atau kerjaannya terlalu banyak. Tadi. Ini kita yang nggak bisa ngatur atau memang sendiri yang banyak. Kita coba ngobrol ke berikutnya yang tentang apa sih kira-kira menurut Uda Fauzan di sekarang ini di akuntansi ini sebetulnya untuk pengembangan atau development yang urgent tuh di mananya sebetulnya, terutama di Indonesia dah. Mungkin yang agak umum jawabannya ya. Kita dari diskusi-diskusi dengan dosen di forum rapat atau di grup WA. Kemudian beberapa kali kita mengundang
tamu ya. Secara formal. Dalam setahun 2 tahun ini kan isunya adalah akuntansi itu masih dibutuhkan nggak ke depan? Semuanya dengan mesin. Iya. Nah, apakah memang kita memahami akuntansi itu sebagai clerk? Kalau akuntansi itu sebagai tukang catat, maka selesailah memang seperti itu. Habis. Nah, maka kita bisa bergerak lebih maju. Dan itu yang kita bangun ke kompetensi mahasiswa. Mahasiswa tidak berhenti sebagai penyusun laporan keuangan. Mereka adalah organisasi, mampu mengambil keputusan dari data-data yang ada. Interpretasi atas laporan keuangan harus lebih kuat. Nah, itu yang sehingga pemahaman teknologi itu menyudahi kita itu menjadi tidak benar. Ada satu tulisan menarik itu dari saya lupa namanya, dari ACCA, IAI-nya Kanada lah gitu ya. Dia punya 10 poin di situ dan pernah saya presentasi dulu ketika diundang oleh Hima Universitas Atmajaya Yogyakarta. Waktu itu mereka ada kegiatan, lalu saya diundang. Apa tantangan profesi akuntansi di era disrupsi teknologi seperti ini? Apakah kemudian kita selesai? Ternyata tidak. Di paper itu disajikan. Dia petakan apa-apa. Ada 10, saya tidak ingat persis 10 ke 10-nya. 10 perkembangan teknologi. Yang kemudian akuntansi bisa ngambil peran di situ. Artificial Intelligence nanti begini. Robotics nanti begini. RPA. Apa lagi misalnya? Big Data Analytics. Big Data Analytics. Kita ambil peran di sini. Nah, itu yang kita bangun. Jadi tidak kemudian, kalau kita masih memandang akuntansi itu debit kredit, seperti orang lain memandang kita, akuntansi itu tukang catat, maka memang selesai. Tapi orang awam masih memandang seperti itu. Nah, itu tantangan bagi kita nih. Bagaimana cara mempromotkan akuntansi kembali kan, Dah? Ini mungkin bisa berhubungan dengan ini juga, Pak Sampas. Tren mungkin bukan jumlah peminat, mungkin bukan, tapi tingkat keketatan ya sama ya. Tingkat keketatan akhirnya ditentukan oleh jumlah peminat ya. Tingkat keketatan prodi akuntansi di Indonesia belakangan rata-rata menurun, betul. Kita jujur saja gitu ya. Karena saya sudah bertanya dengan beberapa dosen yang swasta sekalipun. Salah satu problemnya dah swasta besar. Salah satu problem. Saya mungkin tidak eksak mengidentifikasi isu yang apa sih sebenarnya yang terjadi. Tapi ada 2 anggapan. Yang pertama, profesi akuntansi kan ada tuh berita-berita 20 atau 10 ya, 10 profesi yang nanti akan hilang dan digantikan oleh teknologi. Dan akuntansi termasuk salah satu masuk di daftar. Nah, kita tidak tahu. Nah, kita kan promosi ke sekolah-sekolah tingkat menengah itu kan minim juga. Nah, di sekolah-sekolah itu kalau apalagi sekolah di kampung kayak saya, siapa yang memberikan gambaran tentang universitas? Hanya guru-guru yang punya semangat bahwa anak-anaknya mau sekolah ke sekolah tinggi. Guru itulah yang memberikan gambar, ini loh yang universitas. Kita dari kampus kan jarang turun. Kadang-kadang hanya ada promosi mahasiswa kita turun. Di Hima kita sekarang ada namanya Accounting for Students, Pak. Nah, itu kesempatan bagi kita. Accounting for Students itu lomba untuk siswa-siswa yang diadakan oleh Hima. Ada cara cermatnya, ada macam-macam. Nah, sambil guru-gurunya menunggui mahasiswanya lomba, kita adakan workshop. Atau training atau seminar untuk guru-guru untuk memberikan pandangan akuntansi itu seperti apa. Nah, itu di satu sisi. Di sisi lain, ini bisa benar atau tidak. Kenapa orang tidak minat akuntansi? Persepsi akuntansi itu sulit. Setidaknya dibandingkan dengan 2 ilmu di ekonomi lain itu juga sebagian masih melekat. Akuntansi UNAN, akuntansi itu sulit. Dan itu mungkin juga ikut memengaruhi penurunan minat selain faktor teknologi. Iya. Tapi itu kalau sulit itu memang dari dulu dah. Dari dulu. Tapi ya ketika udah tercebur dalam situ. Tapi setidaknya orang melihat akuntansi itu sulit, itu menunjukkan apa? Ilmunya berbobot. Iya, gitu pasti. Dong. High profile. Iya. Kalau sulit, luaran ujungnya tidak bagus. Harusnya more challenging. Tidak seimbang kan? More challenging ya. Jadi akuntansi itu menurut saya masih menjanjikan. Meskipun secara umum kita ngakui beberapa tren, kalau di sosial, ekonomi itu manajemen yang belakangan trennya meningkat. Tapi accounting masih akan tetap relevan. Tapi kan kita profesi akuntansi juga mostly bisa masuk ke seluruh sendi-sendi organisasi kan? Tepat. Jadi gini Pak, selain akuntansi, jadi tahun 2021 kita dapat hibah dikti itu MBKM namanya KMMI, Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia. KMMI ini mengusulkan sebuah short course selama 1 semester, 16 pertemuan. Itu open untuk mahasiswa semuanya. Lalu kita ngomong,
Anda belajar akuntansi dan pajak waktu itu yang kita ini kan, yang kita menang, itu relevan untuk semuanya. Anda bisnis peternakan, Anda butuh akuntan. Anda bisnis travel dan jasa apapun, Anda butuh akuntan. Anda bisnis apapun, akuntan masih dibutuhkan. Rumah sakit. Nah, pertanyaannya adalah akuntan yang seperti apa? Nah, itulah PR kita sebagai pengelola nih. Akuntan seperti apa yang ingin kita hasilkan. Ya, tentu tidak akuntan seperti yang dipahami oleh masyarakat yang masih awam ya. Akuntan atau itu yang catat. Mungkin masih pemahaman zaman dahulu ya. Masih seperti itu. Dan sampai hari ini sebagian masih memahami seperti itu. Nah, kita di Proaksi Podcast Series ini ada, biasanya kita akan memberikan 3 rapid question yang harus dijawab secara spontan. Tapi tenang, ini pertanyaan santai-santai aja. Dan juga setiap pertanyaan itu pilihannya harus ada justifikasinya. Gitu. Jadi ya kita masuk ya pertanyaan pertama ya. Jadi yang pertama gini, menjadi pimpinan di universitas atau menjadi dosen biasa? Menjadi dosen biasa. Ya. Mungkin gimana pendapatnya? Kenapa seperti itu? Saya melihat dua sisi. Sekarang meskipun pilihannya seperti tadi, tapi faktanya sekarang sudah pimpinan setidaknya di level jurusan. Tapi saya melihat menjadi pimpinan di level jurusan itu bukan jabatan sebenarnya. Tapi orang yang memang mau menawarkan diri untuk bekerja. Saya dulu sebelum terpilih itu sudah membayangkan, melihat komposisi yang ada ya Pak. Tidak sekarang, mungkin di 2024 atau 2025 saya mungkin akan menjadi ketua departemen juga. Di samping dulu dari SMP juga sudah aktif dosen segala macam. Mengapa memilih jadi dosen biasa? Nah ini nggak tahu deh. Sekarang terasa melakukan ini sulit, publikasi nggak ada ya. Kalau dosen, saya kan aktivitasnya selain di kampus. Saya masih banyak dengan teman-teman di Pemda, konsultan, kajian-kajian gitu ya. Nah, ini kan menjadi terbatas gitu ya. Dengan dosen biasa, lebih leluasa. Kalau jadi ketua departemen, kalau saya tidak keluar kota, saya mesti ngantor setiap hari. Ada jaga kalaupun kawal. Keluar kota, mesti lapor dekan. Repot, Pak. Ini birokrasinya panjang gitu ya. Baik. Mau kemana mesti lapor dekan, Pak Dekan saya ke sini, Pak Dekan saya ke situ. Selain ke teman tandem pengelola-pengelola yang ada di jurusan, agar mereka tahu kita ada di mana. Yang terakhir dah. Sebagai praktisi atau akademisi murni? Ini sulit saya jawab, tapi harus dijawab ya. Harus dijawab. Kalau praktisi dalam pengertian di luar, saya masih akademisi murni. Saya bisa buktikan. Saya BKP itu sampai hari ini motivasi saya itu karena saya ngajar brevet pajak. Saya mengajar mata kuliah perpajakan, maka saya ambil ujian sertifikasi USKP, BKP. Tidak untuk menjadi konsultan. Nah, setidaknya jawaban saya terkonfirmasi untuk itu. Nah, jadi saya ngambil USKP itu belum, meskipun, dan memang terbukti, saya punya teman, itu kantor konsultan pajaknya banyak klien, bahkan beberapa pekerjaan dioper ke saya. Udah overload gitu kan. Nah, tapi saya lebih senang sampai hari ini masih menikmati di kampus. Nah, kalau kemudian ada peran praktisi, tawaran komisaris, komite audit, atau penasihat evaluasi itu untuk memperkaya kita, saya kira nggak ada salah. Ini dua hal yang sebenarnya nggak bisa dipisahkan juga. Ketika kita ini. Waduh, ini seperti biasa dah. Kita ini kadang-kadang lagi seru-seru, terkendala waktu. Ya. Jadi kami berharap kita bisa ngobrol-ngobrol bareng lagi. Insya Allah di seri kedua. Saling berbagi. Ini saya agak mendominasi tadi. Harusnya banyak nanya juga kan? Enggak dong. Harusnya saya bisa dapat apa-apa juga. Harusnya narasumber yang harus banyak. Kalau saya kan mendeliver aja. Iya. Baik, itu dulu. Terima kasih dah join di podcast kita hari ini dan juga menjadi narasumber di program Prodi Akuntansi. Salam kami untuk saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita di Departemen Akuntansi FEB UNAN. Mudah-mudahan kita ketemu lagi, kita buat podcast lagi. Mungkin kami ke sana, ke Andalas. Kita kampusnya ada di Bukit. Jadi kayak gini suasananya. Wah, seru. Di kejauhan kelihatan laut dan Kota Padang. Iya, baik.
Itu dulu ya Proaxiers untuk hari ini. Saya sebenarnya masih kepengen lanjut lagi, cuma ya itu tadi jadi speechless mau ngomong apa. Sekian untuk edisi Proaksi Podcast untuk hari ini. Ya, mudah-mudahan kita ketemu lagi di Proaksi Podcast series berikutnya dengan narasumber-narasumber dan tamu-tamu yang jauh lebih keren dan lebih inspiratif ya. Jadi stay sharp, stay shine, stay cool. Bye bye.